Iya. Ya, kita lanjutkan. Jadi asyurutus tsani diulang sedikit ya. Biar di situ ada. Asyurutus tsani, syarat yang kedua daripada salat adalah istiqbalul qiblati, menghadap kiblat. Dan menghadap kiblat ini adalah wajib di dalam mazhab Syafi'i dan benar-benar menghadap kepada zatnya kiblat itu, yakni Ka'bah. Wala yakfi istiqbalul jihati faqat anal mu'tamad, dan tidak cukup hanya mengarah saja pada arahnya kiblat. Wal istiqbalu imma ayyakuna, dan adapun menghadap kiblat itu dalam hal beberapa keadaan. Yang pertama yaqinan, dalam keadaan yakin, idza lam yakun hunaka hailun bainahu wa bainal ka'bati, apabila tiada penghalang antara dirinya dengan Ka'bah, maka dia harus pas badannya menghadap pada kiblat, yakni Ka'bah. Yang kedua adalah auzannan, atau dengan ijtihad, dengan prasangka, idza kana hunaka hailun, apabila memiliki penghalang antara dirinya dengan Ka'bah, maka dia menentukannya dengan zon, tetapi wajib ia takbir pada saat dia telah yakin bahwa dia menghadap pada kiblat. Kemudian selanjutnya kaifiyatus istiqbalil qiblati lil musalli, cara menghadap kiblat bagi orang yang salat. Cara menghadap kiblat bagi orang yang salat. Yang pertama, iza kana qa'iman aw qa'idan fabis sadri, apabila orang tersebut salat dalam keadaan berdiri atau dalam keadaan duduk, maka wajib menghadap kiblat adalah fabis sadri, adalah dadanya. Jadi kita dalam salat itu, ibu sekalian, yang wajib menghadap kiblat itu adalah dada. Ya, dada, bukan wajah. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, itu masih sah solatnya. Jadi kalau solat yang wajib menghadap kiblat, kalau kita solatnya berdiri atau duduk, adalah dada. Jadi dada kita nggak boleh berpaling dalam solat. Allahu Akbar, sudah pas, maka kita harus menghadapkan terus dada kepada kiblat. Itu yang wajib. Kalau solatnya solat dalam keadaan berdiri dan duduk, yang menghadap kiblat adalah dada. Oleh sebab itu, di dalam semua solat itu, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, kita nggak boleh memalingkan dada dari kiblat. Maka cara dalam mengucapkan salam pada assalamualaikum yang pertama itu, kita harus selesai dulu huruf kumnya, mimnya harus kita sebut. Assalamualaikum, berarti kita sudah nyebut nih salam. Kalau kita sudah sebut nih salam, berarti solat kita ini sudah selesai hukumnya. Baru kita menoleh ke kanan. Jadi assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu kenapa? Supaya dada tidak berpaling dari kiblat pada saat kita menoleh. Kalau kita assalamualaikum warahmatullah, belum sampai huruf mim assalamualaikumnya, maka solatnya tidak sah. Dia berpaling dari kiblat sebelum selesai solat. Jadi ingat caranya. Banyak tuh masih dilihat, tapi nggak saya tegur tuh, karena bukan waktunya ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang gini lagi tangannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya belum tahu sampai sekarang kenapa orang kalau assalamualaikum tuh tangannya gini. Ibu jangan ya. Ibu jangan. Ada memang, tapi saya juga yakin mesti itu ada alasannya. Soalnya di mana-mana begitu. Sebagian orang di kampung saya, tapi nggak tanya, nggak berani. Assalamualaikum warahmatullahi, tapi guru saya enggak. Ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya ke Palembang ketemu juga, tapi enggak semua. Nah itu entah ajarannya bagaimana itu. Kenapa dulu kalau assalamualaikum begini, assalamualaikum, ini lutut. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada, ya ada. Batal enggak sholatnya? Enggak batal. Tapi tuntunan sholat, kalau dalam kitab-kitab sholatnya Nabi, baik dalam Majmu', dalam Nihayatul Muhtaj, Tuhfatul Muhtaj, itu nggak ada sama sekali.
Belum ada. Minimal saya nggak tahu. Dan benar belum pernah tahu alasannya apa. Tapi kenyataannya ada orang. Ya udah, yang kita nggak tahu salah apa enggaknya nggak usah tegur. Tapi jangan kerjakan kalau kita tidak ada yang mengajari kita, itu ya. Nah, itu ya. Jadi kalau nggak assalamualaikum gini aja tangannya ya, begini tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan cara salam tadi yang paling fatal, jangan salah. Setelah kum, kan rukun solat terakhir itu apa? Salam. Solat itu adalah ucapan perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram. Berarti takbiratul ihram ini rukun pertama dan ditutup dengan salam. Berarti salam itu adalah rukun terakhir. Nah, salam ini jangan sampai salah. Banyak yang masih keliru. Jadi kalau mau salam, assalamualaikum warahmatullahi baru bergerak. Ke kiri ya bebas terserah. Nama udah selesai ya. Tapi kalau mau bagus ya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu ya. Paham ya? Itulah menghadap kiblat. Yang kedua, iza kana muttaji'an fabil wajhi was sadri. Bila seseorang itu salat dalam keadaan muttaji'an, itu berbaring miring, fabil wajhi was sadri, maka yang wajib menghadap kiblat adalah wajah dan dada. Ya, berpaling. Jadi kalau kita sholat tuh kita miringnya miring ke kiri apa ke kanan? Kalau tidurnya miring. Kanan. Kanan apa kiri? Kanan apa kiri? Kanan apa kiri? Kanan. Terserah. Yang penting menghadap kiblat. Kalau kiblatnya di sana, kalau kaki kita di situ, berarti kita miring ke kanan. Ya kan? Nah, kalau kaki kita di situ, berarti kita miringnya ke kiri. Kalau di situ kepala kita miring ke kanan. Maka terserah ya, kepalamu di mana-mana terserah. Yang penting kalau tidurnya berbaring, baik berbaring ke kiri atau ke kanan, maka yang wajib menghadap kiblat adalah apa? Wajah dan dada. Ini wajah dan dada, dua ya. Kemudian yang ketiga, iza kana mustalqiyan, apabila ia tidur dalam keadaan berbaring, telentang. Dalam keadaan telentang. Tidur telentang ya, bukan nelentang, bukan. Fabi akhmasoi qadamaihi wa wajhihi, maka menghadap kiblat dengan dua lipatan kaki. Wa wajhihi, dan wajah. Nah, jadi kalau dia tidur dalam keadaan berbaring, maka kakinya menghadap kiblat ya, kaki menghadap kiblat. Ini kiblat ya, ini kiblat di sini. Ini apa ini? Ini botol air minum, tapi anggap orang yang sholat dalam keadaan berbaring, telentang. Nah, gini. Kalau dia tidurnya miring, yang wajib menghadap kiblat wajah ya, wajahnya ini wajahnya sama dada. Kalau dia tidur dalam keadaan telentang, maka yang wajib menghadap kiblat akhmasoi. Fa bi akhmasoi qadamaihi wa wajhihi, dua lekukan telapak kaki dan wajah. Jadi kakinya yang ini kan telentang kan, maka dia harus begini. Nah, kakinya ini. Jadi yang menghadap kiblat apanya? Kedua kaki, kedua lipatan kaki dan wajah. Ini wajahnya kan? Jadi wajahnya gini. Lipatan kaki ini. Ini apa ini? Ini apa ini? Tangan. Tapi anggap kaki, ini lipatan kaki. Ya, ini lipatan kaki. Ini jari kan? Nah, ini tumit, di sini tumit, ini lipatan kaki. Ya ini maksudnya kakinya tegak ya. Jadi yang wajib menghadap kiblat adalah dua telapak kakinya, dua lipatan yang di bawah, sama wajah kalau dia tidur dalam keadaan telentang. Nah, ingat ini. Oh, lagi sakit macam-macam kan sholat dalam keadaan tidur. Ingat, tidur itu juga ada aturannya.
Kiblatnya di mana? Maka kaki ibu arahkan ke arah kiblat sana. Nggak kuat, ya putar dipannya putar. Ya, diputar. Nggak bisa diputar, ya badan ibunya diputar. Nggak bisa diputar, minta puterin orang. Gitu ya. Nah itu. Ya begitu sholat. Menghadap kiblat, cara menghadap kiblat. Ini syarat sah ya, syarat sah sholat. Nah itu cara menghadap kiblat. Sudah paham ya? Nah, ingat-ingat tuh. Nggak harus dihafal tapi tahu. Selanjutnya yajuzu tarku istiqbalil qiblati fi halataini, diperbolehkan seseorang itu sholat tidak menghadap kiblat dalam dua keadaan. Yang pertama, fi sholati siddatil khaufi, dalam keadaan orang sholat dalam keadaan ketakutan yang luar biasa. Sholat dalam keadaan takut. Sholat dalam keadaan takut. Ada yang pernah ngalami sholat dalam keadaan takut? Belum, mudah-mudahan enggak mengalami. Contohnya dalam keadaan perang, dalam peperangan. Dalam peperangan tuh ketika masuk waktu sholat, ya harus sholat. Ada bom, Ka'bahnya di mana? Di sana. Kita ngadap sana. Di sana nggak ada tirai, nggak ada tembok. Kalau kita ngadap ke sana, bisa ditembak sama musuh. Berarti sholat kita nggak bisa ngadap sana, nggak aman. Maka dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan takut, boleh kita sholat nggak menghadap kiblat. Ngadap mana? Menghadap kemana saja yang kita yakin aman. Ya sudah. Tapi setelah kita menentukan kiblatnya itu arah kita, nggak boleh berpaling-paling lagi, kecuali menghadap kiblat yang benar. Yang kedua, fi nafilatis safaril mubahi, dalam sholat sunnah ketika sedang safar. Safarnya safar yang boleh, safar yang mubah, bukan safar untuk maksiat. Jadi dalam keadaan safar orang boleh sholat ya, boleh sholat di kendaraan. Ketika orang sholat di kendaraan kan nggak mungkin menghadap kiblat. Ketika orang safar juga boleh mengqashar sholat, boleh menjamak. Tapi yang boleh dijamak, boleh dikosor, boleh menghadap kepada kiblatnya itu terserah arah mana saja. Kalau safarnya safar yang boleh, maksudnya saya mau ke Bogor, ngapain? Pekerjaan saya ke Bogor itu perkara yang boleh, mau silaturahim, mau apa saja. Tapi kalau tujuan saya ke Bogor itu mau nyopet, iya kan? Berarti itu safar yang nggak boleh. Nggak boleh saya mengqashar sholat, nggak boleh saya menjamak sholat, nggak boleh saya sholatnya menghadap kepada bukan kiblat. Itu safar yang boleh itu. Sawa'an akana safaron tawilan au qasiron, sama saja apakah perjalanannya itu, safarnya itu safar yang jaraknya jauh atau safar yang jaraknya dekat. Ukuran jauh dekat itu dikatakan jauh bila ia minimal 2 marhalah. 2 marhalah ya. 2 marhalah itu kurang lebih 82 kilo. Itu dianggap perjalanan jauh. Kalau perjalanan yang kurang dari 2 marhalah, jaraknya kurang dari 82 kilo, maka itu disebut dengan perjalanan yang singkat atau yang pendek. Nah, orang itu kalau dalam perjalanan, baik perjalanannya jauh 82 kilo ke atas atau perjalanannya itu perjalanan yang singkat, yakni 82 kurang, maka boleh orang itu tidak menghadap kiblat ketika sholat. Ya, sholatnya itu dalam keadaan sholat sunnah. Wataratan yakunu masyian, wataratan yakunu rokiban. Adapun orang safar itu ada kalanya masyian itu jalan kaki. Ada kalanya rokiban, mengendarai kendaraan. Faiza kana masyian, maka kalau ada orang itu pergi melakukan safar dalam keadaan jalan kaki, yajibu istiqbalul qiblati fi arba'ati arkani, maka wajib menghadap kiblat yaitu di dalam 4 rukun saja. Rukunnya apa saja? Indal ihrami, ketika takbiratul ihram, war ruku'i, ketika ruku', was sujudi, ketika sujud, wal julusi baina as-sajdataini, dan duduk di antara 2 sujud. Dalam 4 rukun ini saja dia wajib menghadap kiblat kalau dia melakukan safar jalan kaki. Ya namanya orang jalan kaki, bisa berhenti kan dia, bisa pilih kemana aja. Jadi dia wajib menghadap kiblat kalau jalan kaki. Tapi yang kedua,
Wa iza kana rakiban, apabila ia melakukan safar dengan rakiban, naik kendaraan, yajibu istiqbalul qiblati fil ihrami in sahuli alaihi, wajib baginya menghadap kiblat pada saat takbiratul ihram jika mudah dilakukan. Jadi ibu kemarin pulang kampung, pulang kampung kan? Sholat di kendaraan enggak? Nah, sholat di kendaraan. Kalau bisa dilakukan, wajib menghadap kiblat saat takbiratul ihram. Kalau bisa. Kalau susah, susah nih, mau jatuh, terus kursinya enggak pas menghadap, maka boleh menghadap saja. Menghadap kemana saja. Wa illa fala yajibul istiqbalu mutlaqan. Wa illa fala yajibu al istiqbalu mutlaqan. Jika susah menghadap kiblat pada saat takbiratul ihram itu, maka mutlak boleh tidak menghadap kiblat dalam semua sholatnya. Maksudnya paham ya? Nah, paham. Jadi kalau orang safar jalan kaki, ya wajib menghadap kiblat, takbiratul ihram, terus ruku, sujud dan duduk antara dua sujud. Kalau safarnya naik mobil, kendaraan, maka pada saat takbiratul ihram saja yang wajib menghadap kiblat kalau bisa dilakukan. Tapi kalau nggak bisa dilakukan atau susah, maka dia boleh tidak menghadap kiblat mulai dari awal sampai akhir. Dan kiblatnya itu adalah apa yang ia tuju. Arah kendaraannya itu kiblat dia. Dia nggak boleh berpaling selain dari arah kendaraan. Ini naik kendaraan, naik kereta ya, naik kereta. Saya naik kereta. Ini apa ini? Motor. Kereta api. Nah, ini kereta. Saya duduk mau sholat di sini. Takbiratul ihram. Mau menghadap kiblat, kiblatnya di sini. Oh, nggak bisa, susah. Ya udah, berarti kita jadikan kiblat kita itu arah kendaraan di sini. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Selama saya sholat, saya tetap wajib menghadap kiblat. Kiblat saya mana? Arah kendaraan ini, ngikutin kendaraan. Kendaraannya ke kanan, kita ke kanan. Artinya badan kita tetap. Enggak boleh kita berpaling dari arah. Allahu Akbar, jalan ke sana, tiba-tiba pegal. Pengen duduknya gini, lama nih. Pengen duduknya nyamping gini. Nah, gini dia. Wah, capek tuh. Kendaraannya ke sana, dia ke sini. Ya kan? Batal, sama dengan berpaling dari kiblat, sama. Karena kiblat dia sudah dikasih kiblat arah kendaraan. Dia nggak boleh berpaling dari arah kendaraannya. Jadi nggak boleh ngikutin ini gerbong kemana. Ke sana aja. Ya. Terus kesini lagi, terus sampai di mana? Sampai di Kertapati itu. Dah. Stasiun. Paham nggak? Paham. Kalau udah kayak gitu masih nggak paham, salah ibu. Saja nggak ada air tuh Pak, ya tayamum aja ya Pak. Nah, beda lagi nanti itu di babnya syarat yang ketiga, suci dari dua hadas. Ini hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecil ya, itu berwudu. Cara kalau nggak ada air tayamum nanti ya. Nah, nanti. Ini kiblat dulu. Jangan loncat-loncat. Nah, kemudian maratibu ma'rifatil qiblah. Maratibu ma'rifatil qiblati, urut-urutan mengetahui kiblat di mana. Harus tuh. Yang pertama bil yakin, harus dengan yakin. Ay al-ilmi binahwi ru'yatin lil qiblati. Harus dengan yakin, dengan pengetahuan seumpama dia lihat Ka'bah. Dia lihat Ka'bah, mana ya Ka'bah, kita lihat. Oh, itu dia. Maka dia yakin. Jadi harus meyakinkan dulu arah kiblat. Enggak boleh terka-terka, harus diyakinkan. Pertama dengan yakin yang dilihat, kalau bisa dilihat. Oh, kita di sini bisa lihat Ka'bah enggak sekarang? Enggak bisa. Enggak bisa. Berarti kita turun yang kedua. Urutan begitu. Bi khobarin siqatin an ilmin, dengan kabar yang benar, kabar yang bisa dipercaya melalui sebuah pengetahuan. Ada kabar yang dipercaya, contohnya ada teropong, nggak ada ini teropong. Teropong sampai di Mekah. Kata orang yang neropong ke arah sana.
orang ini terpercaya, maka kita mengikuti ucapan dia, ngadap ke sana kiblatnya, boleh. Oh, enggak ada juga itu orang yang bisa memastikan, maka turun pada urutan yang ketiga, al-ijtihadu. Kita berijtihad menentukan arah kiblat bil busolati aw ghairi zalik. Busolah itu apa itu? Apa namanya? Jam apa? Kompas. Nah, kompas. Dengan kompas. Jadi kalau kita mau sholat tengah hutan nggak ada apa-apa, kita bawa kompas, maka kita dengan kompas. Ijtihad namanya. Setelah ketemu, ini penting nih. Ketemu, oh ke arah sini. Setelah kita tetapkan ini, oh ke sana. Nggak boleh begitu. Oh ke sana ya kiblat. Ya udahlah ke sana. Nggak boleh. Oh ke sana. Ya udah pastikan, yakin. Sekarang ijtihad, di sanalah kiblat. Jadi harus kita pastikan dengan keyakinan di dalam hati berdasarkan jarum kompas, di sini kiblat, maka disitulah kiblat. Nggak boleh ragu-ragu. Oh, nggak punya juga kita ini, nggak punya namanya busolah, nggak punya kita namanya kompas. Maka dengan cara yang keempat, taqlidul mujtahid, kita ikut pada pendapat orang yang berijtihad. Iza ajaza anil ijtihadi, bila ia lemah jika harus berijtihad sendiri, artinya nggak ada kemampuan untuk ijtihad sendiri, maka dia ngikut orang. Ada orang ijtihad, saya ijtihad. Contohnya, saya begini. Sekarang jam berapa nih coba? Sekarang jam berapa? Oh, sudah lewat waktu zuhur. Oh, kalau sudah lewat waktu zuhur, tapi saya akan menetapkan di mana kiblat kan? Berarti kalau sudah lewat waktu zuhur, berarti zawalnya itu menunjukkan arah barat. Ya kan? Ketika belum zawal kita belum tahu. Ketika belum zawal kita tahu berarti itu timur, maka yang berlawanan itu Ka'bahnya. Kalau kita di Indonesia. Yang kedua, kalau sudah zawal pas, nanti dia tergelincir sedikitnya ke arah barat ya. Ke arah barat, berarti itu sudah mengarah pada arah barat, berarti kiblat itu arah barat. Saya dengan kemampuan begitu ijtihad saya di sana itu. Maka saya punya keyakinan di sanalah tempatnya Ka'bah itu. Nah, ada jamaah yang lain nggak bisa begitu, maka dia ikut saya. Ikut pada ijtihad saya dalam menetapkan arah Ka'bah. Tapi arah Ka'bah wajib kita yakini sebelum sholat. Fa iza tahayyara al-mujtahidu fayusalli kaifa sha'a wa yaqdi wa yajtahidu li kulli fardin. Fa in taghayyara ijtihaduhu amila bisani wala qada'a lil awwali. Maka kalau ada orang itu ijtihadnya berubah-berubah. Waktu mau sholat zuhur dia ijtihad, dia kiblatnya yakin ke sana. Setelah itu dia selesai sholat, dia kok ke sana ya, kayaknya kurang ya. Nanti begitu masuk waktu asar dia istirahat, ijtihad lagi ke sana. Maka boleh dia mengikuti ijtihad yang baru. Adapun hasil ijtihad yang pertama tadi tidak wajib diqadha. Contohnya zuhur saya ijtihad ke sini. Udah selesai zuhur, asar saya ijtihadnya berubah ke sini. Enggak apa-apa, yang ini yang dipakai. Yang ini enggak wajib diqadha karena semua ditentukan dengan ijtihad. Nah, itulah Ibu sekalian pentingnya daripada syarat sah salat yang kedua menghadap kiblat. Jadi, kalau kita enggak ngaji yakin saja, sedikit saja kita. Pelajarannya enggak detail. Syarat sah salat satu. Apa? Satu. Masuk waktu. Syarat sudah masuk waktu. Yang kedua, menghadap kiblat. Nah, kalau kita ngaji menghadap kiblat tuh pakai apa maksudnya? Seperti penjelasan tadi. Kalau enggak ada penghalang, wajib benar-benar kita pas, enggak boleh meleset. Kalau ada penghalang, maka wajib tetap tapi dengan cara zon, dengan keyakinan. Ya. Kalau enggak tahu arah kiblat, harus ijtihad dulu arah kiblat. Ijtihad itu menetapkan posisi kiblat ada di mana berdasarkan pengetahuan kita. Nah, begitulah Ibu sekalian, betapa sholat ini menjadi perkara yang sangat penting. Sholat inilah yang paling pertama dihisab. Pertama kali nanti yang dihisab itu di hari kiamat, itu sholatnya orang. Ibu udah pernah bangun masjid 1000, tapi belum ditanya. Nanti begitu masuk ketemu malaikat, Bu, namanya siapa? Fatimah. Ada Fatimah namanya? Ada. 7 tangan. Oh, enggak ada. Ada tapi enggak datang. Yang mana yang Fatimah? Hah?
Kaca. Oh, kacamata. Oh iya iya, nggak datang ya? Nah, Fatimah, pokoknya Fatimah yang ini bukan Fatimah yang ibu itu, pokoknya Fatimah. Ya. Namanya siapa? Fatimah binti siapa? Binti Fulan. Pertama disanya sholatnya. Padahal ibu Fatimah ini menghadap Allah dengan membawa amal yang sangat banyak. Ya ini pernah membangun 1000 masjid. Ya belum itu, belum ditanya sama sekali. Sholatnya ditanya. Sholatnya beres. Masya Allah, sudah beres. Yang tadi bangun masjid itu diterima semuanya dan dapat surga yang tinggi. Nah, bangun masjid banyak. Kenapa? Banyak duit, pengusaha. Tapi nggak sholat. Nah, namanya siapa? Jangan Fatimah, yang bagus-bagus saja. Namanya siapa? Fulan. Namanya Fulan. Siapanya Pak? Fulan bin siapa? Fulanah lah perempuan, jangan Fulan. Fulan bin siapa? Bin Fulan. Bawa segudang amal membangun 1000 masjid. Kenapa? Karena memang dia punya banyak duit. Dia seorang yang miliarder, pengusaha sukses, urutan nomor 2 terkaya di dunia berdasarkan survei dari majalah Goib. Majalah Goib. Ya, dia ditetapkan sebagai terkaya 2. Wah, gampang bagi dia bangun 1000 masjid. Jangankan 1000, 2000. Bayangkan itu, banyak nggak pahalanya? Banyak. Tapi ditanya Fulan, siapa namamu? Dibilang Fulan bin Fulan. Sholat? Enggak sholat. Oh, nggak ada urusan sama yang itu. Ditarik sama malaikat Zabaniyah, dimasukkan ke neraka jahanam, dicuci dulu lama di situ. Nauzubillahi min dzalik. Kalau dia wafat dalam keadaan tidak bertaubat. Tapi kalau dia bertaubat, ya dihapus ya. Itu. Jadi jangan coba-coba, jangan berani-berani lagi sholat. Terserah ibu mau dimarahin suami apa enggak. Kalau ibu ingatkan suaminya yang enggak sholat, Pak sholat. Itu pahala bagi ibu. Tapi alangkah iya, masa iya enggak diingat. Enggak kasihan apa? Ya, mau aja terima uang setiap bulan, tapi enggak diingatkan. Kita mengingatkan dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Ingatkan ibu. Kalau diingatkan marah enggak apa-apa, terus sesekali marah enggak ditempeleng ini. Cuman di oceh-oceh ini enggak apa-apa, biasa. Diingatkan. Ini ada prosesnya ya, ada proses. Jangan karena kita sudah tekun terus kita bisanya marah-marah aja. Enggak ada urusan marah-marah. Kalau bapak sama anak, ibu sama anak adalah alasan untuk marah. Itu marah juga untuk mendidik. Tapi untuk selain itu enggak apa marah-marah. Apalagi istri sama suami, enggak usah marah-marah ya. Marah-marah. Lihat tanggung jawab siapa. Yang tanggung jawab mendidik, yang tanggung jawab membimbing, yang tanggung jawab menyuruh sholat itu suami nyuruh istri. Tapi kalau istri nyuruh suami mengajak, maksudnya itu sedekah, udah tambah lagi. Yang penting ibu rajin aja, nanti mendoakan suami sedikit, pelan-pelan diajak, nggak usah marah-marah. Nanti malah niatnya benar, tapi malah dosa, ya kan? Siapa yang nyuruh marah-marah? Tapi dia nggak sholat Pak, ya memang kalau nggak sholat kenapa? Hah? Ya boleh ya, dimarah-marah tapi nggak boleh kalau terlalu. Kerjaan seorang ibu itu yang paling banyak itu berdoa, bukan marah, berdoa. Setelah dia sadar dia iya saya ini kan baru 5 tahun tobat. Dulu saya jalan ke lapangan masih pakai celana pendek. Sekarang aja dia udah tobat, merasa seperti dari bayi udah sholat. Nggak boleh begitu. Pokoknya begitulah, mikir. Ajak hari ini belum bisa, berarti besok. Ajak hari ini belum bisa, berarti besoknya lagi. Terus berdoa. Jadi ibu itu kerjaannya berdoa yang paling banyak. Berdoa. Yang kedua memberi contoh teladan yang bagus. Ya. Yang ketiga baru tadi nyuruh tadi itu. Nyuruh anak itu bahasanya nyuruh. Kalau suami yang mengajak. Nah itu. Jadi kalau perempuan itu begitu ibu sekalian. Memang pada saat Isra Mi'raj dikatakan orang yang paling banyak jumlahnya di neraka perempuan. Tapi perempuan mana? Perempuan yang gak beriman. Perempuan beriman jangan mau begitu ya. Gak termasuk. Perempuan itu mudah masuk surganya. Pertama, menjalankan hak kewajiban sebagai istri. Yang kedua, menjaga kehormatan. Yang kedua, taat pada suami. Cukup.
sholatnya cuma 5 kali sehari. Cuman 5 kali sehari. Dia nggak sedekah, nggak sholat sunnah, dia nggak puasa sunnah, nggak semuanya. Cuman itu amalnya. Paling duluan masuk surga dari suami. Itu istri itu mudah begitu. Kalau suami lebih susah, ya kan? Susah suami kan? Makanya. Ya, kalau suami itu susah, ibu-ibu sekalian. Makanan ibu-ibu, anak-anaknya yang ditanya nggak ibu-ibu, yang tanya suami. Ibu-ibu mah tinggal makan aja. Apa yang ada dimakan. Ibu berperang, menganggap itu sesuatu yang baik. Itu suami. Anaknya nggak bisa sholat, bukan istri yang ditanya. Siapa? Bapaknya. Istrinya nggak sholat, ditanya siapa? Suaminya. Ya, susah kan? Susah, makanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Maka patuhi suami itu. Begitu berat kan dia berjuang, maka patuhi. Jangan sedikit-sedikit diomelin, enggak dibikin kopi kalau enggak disuruh. Ya. Pengertian lah Pak, ya dengan ibu. Iya, makanya. Ya. Begitu. Baik, sudah mau asar nih. Cukup ya. Ingat babnya tadi apa? Syarat sah salat yang kedua, yakni menghadap kiblat. Ibu baca-baca lagi ya. Di rumah baca-baca lagi. Saya baca terus. Ya. Masih bersih juga punya ibu-ibu. Aduh. Harus coret-coret ya. Nah, dicoret-coret. Tapi coretnya benar, jangan mentah ini cuma coret-coret aja. Ngerusak buku namanya. Baik, cukup ya. Alhamdulillah. Terima kasih ibu sekalian atas kehadirannya. Mudah-mudahan manfaat. Semoga Allah SWT berikan kita ini keistiqomahan dalam menuntut ilmu, dan semoga dengan kehadiran kita di majelis ini doa-doa kita dikabulkan Allah. Dikabulkanlah yang baik-baik besok, lusa atau kapanpun ya. Yakinlah semua doa kita dikabulkan Allah SWT pada waktu yang paling tepat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Kita cukupkan majelis kita ini dengan melafazkan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahu bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.